Sudah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Ketua Kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita Oke, sedikit kali ini yaitu tepukan. Jika ibu bilang pagi 1 kali tepukan, siang 2 kali, dan sore 3 kali, kemudian malam tepuk diam. Semuanya fokus ya. Ya. Oke, tepuk siang, tepuk malam. Iya. Kalian tidak fokus. Oke, ulang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, baik, duduk semua. Oke, baiklah, kita pertemuan pada hari ini yaitu mata pelajaran FKI dengan materi peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Oke, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengevaluasi proses lahirnya Daulah Mughal sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam menjalankan amanah. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal sebagai inspirasi dalam mengamalkan perilaku inovatif dan kreatif. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal ini merupakan kerajaan Islam di India dengan Delhi sebagai ibu kota. Berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Daulah Mughal di India didirikan oleh Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530, di mana beliau adalah salah satu cucu dari Timur Leste, dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Dan selanjutnya yaitu beberapa pemimpin atau raja yang memerintah selama Daulah Mughal. Silakan perhatikan video berikut. Raja sempat memerintah. Pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusul kekuatan barunya. Namun kedua ada Humayun. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad atau dari 1530 sampai 1556 Masehi. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan, ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, Persia dipimpin oleh penguasa Syafawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil di awal pemerintahannya, Akbar dimulai pemberontakan sisa-sisa keturunan Sultan yang masih berkuasa di India. Pemimpinan Humayun
yang mendukung suatu pendidikan yang lengkap. Semua suatu misi gerakan dan pemerintahan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat harus dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinan, Jahangir berhasil menundukkan kebenaran. 1612 dan 1649. Usaha untuk keamanan wilayah serta penanggulangan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar, lalu Jahangir. Langsung melanjutkan Jahangir, divisi dan integrasi mulai tumbuh pada tim bela berupa dan ancol keamanan. Namun berhasil dipadamkan. Berhasil bela kemudian diubah untuk menggerak. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembangan kedaulatan umat Islam. Teori ini merupakan konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri. Aurangzeb berusaha mengembalikan kebudayaan agama Islam yang mulai hadir akibat kebijakan politik keadaan. Lalu ada Bahadur Shah. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan lemah sehingga untuk mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahangir adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini dilakukan oleh Muhammad Fakhrudin, keponakannya sendiri. Masa pemerintahan Shah Alam 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Hulagu. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India, sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris India. Yang terakhir ada Bahadur Shah. Bahadur Shah memimpin Mughal pada tahun 1827 sampai 1856, pengganti Akbar II. Menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya, hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari Islam pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Oke, baiklah, itulah tadi materi tentang strategi dan tokoh-tokoh di masa pemerintahan Daulah Mughal. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Itu ada 4 tahapan atau 4 bidang. Yang pertama ada bidang politik dan administrasi pemerintahan, di mana pada bidang politik dan administrasi pemerintahan ini masa Daulah Mughal itu lebih memperluas wilayah. Kemudian bidang ekonomi, membangun sebuah tempat untuk mengumpulkan hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian ada bidang agama, kemudian bidang seni dan budaya, yaitu beberapa peninggalan Daulah Mughal seperti Taj Mahal
dan jamaah masjid. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sampai di sini sudah paham? Ya. Oke, baiklah. Di sini ada kuis. Saya akan tunjuk siapa yang akan menjawab kuis di depan. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu pemimpin pasukan Mughal pada peperangan Panipat II tahun 1556 Masehi adalah A. Humayun, B. Bayrankam, C. Nuruddin, D. Shah Jahan, dan D. Aurangzeb. Jawabannya adalah Valen. B. Oke, jawabannya adalah Oke, soalan selanjutnya, Taj Mahal dan Masjid Raya Delhi merupakan peninggalan bersejarah dan mengandung nilai seni dan arsitektur yang sangat tinggi pada masa keduanya. Dibangun pada masa pemerintahan A. Humayun, B. Babur, C. Shah Jahan, D. Hamdan, dan E. Bahadur Shah. Siapa bisa menjawab? Jahan. Oke, jawabannya benar. Oke, soal yang ketiga yaitu Humayun mendapatkan tantangan dari penguasa Gujarat yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Mughal pada tahun 1450 Masehi. Humayun berhasil dikalahkan oleh kekaisaran dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh A. Ahmad penguasa Daulah Safawi, B. Sultan C. Muhammad Ghazali, D. Ibrahim Londi, E. Alam Khan. Jawabannya adalah A. Oke, jawabannya benar. Oke, tugas selanjutnya yaitu tugas kelompok. Jadi silakan kalian buat 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, tugas kelompoknya itu menjawab soal yang sudah ditulis di sini. Apa bisa dilakukan bersama dan menggunakan yang dalam mobile sampai Astagfirullah. Baru main kak. Bukan dong. Arabian. Arabian. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Oh mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.